That backyard is like 10 miles. Dibuka dengan seorang tukang pos memasukkan surat ke dalam kotak surat berlabel Thompson sebelum sampai di rumah Zalinski. Namun, alih-alih menaruh surat ke tempat, dia menyerahkannya kepada seekor anjing bernama Quark yang dengan bersemangat membawanya masuk ke rumah. Di dalam rumah terlihat seorang gadis remaja bernama Amy berbicara di telepon, dan seorang anak kecil kutu buku bernama Nick sedang membuat mesin kecil. Melalui percakapan gadis itu, diketahui bahwa orang tua anak-anak tersebut bertengkar pada malam sebelumnya dan ibu mereka tinggal di rumah nenek mereka. Lalu terdengar suara listrik memperlihatkan tidak lain adalah Zalinski yang hebat yang bekerja seperti ilmuwan gila di laboratorium. Melihat alarm untuk sarapan berbunyi, ia mengirim pesan ke bawah menggunakan alat khusus bahwa dia akan sedikit terlambat. Di rumah sebelah seorang pria tertidur terganggu oleh suara Zalinski yang sedang bekerja. Orang ini adalah Thompson. Dia dan keluarganya akan melakukan perjalanan memancing. Jadi dia bergegas keluar untuk mengeluh kepada tetangganya. Namun, saat dia berjalan dengan marah, dia menemukan kabel trip dan berhenti yang dibuat oleh putranya bernama Ronald. Perangkap itu mengaktifkan panah otomatis, mengarah tembakan di kepala ayah Ron. Untungnya, panah itu hanyalah pengisap. Am I bleeding? Honey, it's Di dalam rumah Zalinski, Nick putranya menunjukkan kepadanya replika kecil senjata aneh yang sedang dibuat oleh ayahnya. Namun Zalinski mengabaikannya, dia malah fokus pada mesinnya sendiri, yang baru saja dia aktifkan. Mesin itu menembakkan apel dan hancur berkeping-keping. Hal itu tidak seharusnya terjadi. Apel itu seharusnya menyusut. This thing works, so put us right up there with you. Di sebelahnya, Nyonya Thompson bernama May sedang membantu Thompson membersihkan wajahnya. Setelah mereka selesai, mereka melihat putra tertua mereka. Russell keluar dari kamar tidurnya. Thompson bertanya kepadanya, apakah dia bersemangat untuk perjalanan memancing besar-besaran? Tetapi Russell menjawab negatif sebelum memasuki kamar mandi. Kembali ke rumah Zalinski. Keluarga tersebut sedang sarapan. Namun ia bergegas pergi untuk hadir di konferensi besar. Saat dia memasukkan peralatan ke dalam mobilnya, istrinya menelepon dan dia bergegas kembali ke dalam. Diana mengucapkan semoga sukses kepada Zalinski untuk konferensinya. Dia juga mengatakan akan pulang hari itu juga. Artinya, anak-anak harus membereskan rumah yang berantakan. Sementara itu, Thompson sedang mengumpulkan perbekalan untuk perjalanan memancing. Ron ingin bermain bisbol dengannya, tetapi ayahnya menolak. Begitu pula Russell. Di rumah Zalinski, Amy sedang membersihkan dapur. Tak sengaja Russell mengawasinya melalui jendela. Ron bermain bola bisbol dan mengayunkannya hingga bola masuk ke lantai atas rumah keluarga Zalinski, menabrak senjata penyusut dan mengaktifkan senjata itu. Saat mereka berjalan ke rumah Zalinski, mesin mulai aktif, menembakkan ledakan ke seluruh ruangan. Segala sesuatu yang terkena akan hilang. Russ memaksa Ron mengakui kesalahannya dan berjanji untuk membayar jendela itu dengan uang jajannya. Ron dan Nick naik ke atas untuk mencari bola. Kedua anak itu memasuki lab dan langsung terkena laser. Amy dan Russ naik ke atas untuk memeriksa adik laki-laki mereka. Untungnya, tidak ada yang terbunuh, mereka hanya menyusut. Ini merupakan kabar baik, karena itu berarti mesin tersebut benar-benar berfungsi. Amy dan Russ melihat sekeliling ruangan dengan takjub. Nick dan Ron bergegas menemui saudara mereka yang baru saja menyusut. Mickey, Ron? Zalinski datang berteriak memanggil anak-anak. Tidak ada respon. Dia menuju ke atas dan memasuki lab. Anak-anak berteriak minta tolong tapi suara mereka sangat kecil, sehingga dia tidak bisa mendengarnya. Zalinski memperhatikan jendela pecah dan mulai panik. Dalam kemarahannya,
Dia mulai menghancurkan alatnya hingga berkeping-keping. Lalu dia menggunakan sapu untuk menyapu kekacauan itu. Anak-anak mati-matian berusaha melarikan diri. Akhirnya mereka berakhir di tempat sampah. Right here! Mr. Zelensky! Zelensky membuang sampah itu ke tepi jalan. Untungnya, anak-anak berhasil melubangi dinding penjara plastik mereka. Rumput tampak seperti hutan. Ketika mereka tampak sangat kecil, Ron keluar lebih dulu, meluncur ke bawah dengan sehelai rumput dan semua perlahan mengikuti. Rush dan Ron berdebat tentang siapa bosnya, namun perdebatan mereka disela oleh kupu-kupu terbesar yang pernah mereka lihat. Mereka bersembunyi di bawah jamur untuk berlindung. Saat itu, Diana Zalinsky tiba. Ia bertanya-tanya kemana anak-anak pergi. Tapi Zelensky tidak begitu tahu. Hari telah siang dan anak-anak sedang melintasi halaman. Tiba-tiba, Nick punya ide. Quark, anjing mereka, memiliki pendengaran yang sangat baik seperti semua anjing. Sehingga mereka dapat memberi isyarat kepadanya dengan bersiul dan menumpang sampai mereka mencapai rumah. Mereka memanjat sehelai rumput dan mulai bersiul. Anak-anak masih mendaki saat Quark muncul. Dia menuju, tapi diusir oleh kucing Thompson. Keributan tersebut menyebabkan anak-anak terjatuh dari rumput, mendaratkan Nick tepat di tengah-tengah bunga yang matang. Dan dia alergi terhadap serbuk sari. Sementara itu, kedua mama tersebut saling bertemu di halaman rumah dan menanyakan keberadaan anaknya masing-masing. Anak-anak mendengar orang tua mereka mencari mereka, sebelum mendengar suara yang lebih menakutkan, yaitu sekawanan lebar. Nick tersangkut dan Rush melompat ke punggung lebar dalam upaya menyelamatkannya. Nicky! We're never gonna find Russ now. It's all your... Kedua anak itu bertahan dengan putus asa saat mereka terbang melewati halaman. Kebetulan kedua ayah mereka mencoba menjatuhkan mereka dari lebar. Zelensky bahkan menggunakan tongkat baseball. Anak-anak itu akhirnya diluncurkan dari lebar, jatuh di rerumputan. Diana akan keluar mencari anak-anak, jadi dia menyuruh Zelensky untuk memberikan dokumen pembelian rumah kepada kliennya saat mereka mampir. Saat Zelensky berdiri memegang tongkat baseball dan melihat ke jendelanya yang pecah, dan ia mulai berpikir. Zelensky menuju ke atas dan mencari di lantai, akhirnya menemukan sofa yang menyusut. Semuanya cocok pada tempatnya, dan dia dengan putus asa mencari-cari anak-anak. Lalu dia melihat sapu. Dia memeriksa kantong sampah di tepi jalan dan melihat lubangnya. Kemudian, saat dia kembali ke rumah, dia menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya dapat membuat anak-anaknya terinjak. Jadi dia merangkak sepanjang pagar seperti orang gila. Nick doesn't play baseball. My couch. Nick. Nick terbangun dengan tubuh dipenuhi serbuk sari lebar. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Zelensky menggunakan egrang dan kaca mikroskopis mulai mencari di halaman. Dia secara tidak sengaja menyalakan air keran yang menciptakan badai besar bagi anak-anak. Anak-anak lari dari tetesan seukuran bola meriam menghujani mereka. Kebetulan, saat yang tepat ketika seorang klien tiba-tiba untuk mengambil dokumen. Keempat anak itu akhirnya bertemu di lokasi yang sama. Namun Amy terkena tetesan air dan jatuh ke lubang lumpur. Rush meluncur ke sana dengan cepat dan berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Zelensky akhirnya mematikan air keran saat klien melihatnya dengan bingung. Rush menyelamatkan Amy dan memberikannya bantuan pernapasan. Keluarga Thompson sedang menelepon untuk mencari anak-anak mereka ketika rekannya di akhir pekan tiba. Nyonya Thompson ingin berterus terang tentang situasi ini.
Namun Tuan Thompson berjalan keluar seolah-olah semuanya keren. Dia memberitahu rekannya bahwa mereka tidak bisa hadir. Ia berbohong mengatakan bahwa istrinya sedang sakit. Amy berterima kasih kepada Russ atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Sekarang mereka sudah setengah jalan melewati halaman. Anak-anak melihat pemandangan yang menakjubkan. Kue raksasa berisi krim. Mereka melahapnya dengan rakus sebelum diganggu oleh seekor semut besar yang menginginkan bagiannya sendiri. Nick mendapat ide cemerlang, dia ingin menunggangi semut itu kembali ke rumah. Amy memperingatkan agar mereka tidak melakukannya, tetapi anak-anak itu dengan penuh semangat melompati serangga itu seolah-olah hewan itu adalah seekor sapi. Akhirnya, Amy mendapat ide. Menggunakan sepotong kue untuk menyuap semut agar tunduk. I've died and gone to heaven. I got dibs on the cream filling! Kembali ke Zelensky saat dia melanjutkan pencariannya, tertahan oleh sebuah alat yang rumit dan membuatnya berputar-putar. Di lain itu, di rerumputan, Ron menunggangi semut sambil memegang kue di atas tongkat agar semut tetap bergerak maju. Anak-anak yang lain duduk di atas daun yang menampal di bagian belakangnya. Diana tiba di rumah dan melihat mobil polisi di rumah Thompson. Dia memutuskan untuk memanggil polisi juga. Keluarga Thompson sedang berbicara dengan petugas polisi yang sangat yakin bahwa anak-anak itu melarikan diri, terutama setelah berinteraksi dengan ayahnya yang selalu keras kepala. Diana memberitahu suaminya bahwa dia menelepon polisi. Zelensky mengungkapkan keseluruhan situasi yang menyusut. Diana bersemangat pada awalnya karena penemuan Zelensky berhasil, sampai dia benar-benar memahami keseluruhan benda yang berukuran kurang dari 1 cm terjadi pada anak-anak mereka. Sementara itu, anak-anak beristirahat sebentar untuk memberi makan semut. Semut dan Ron tampaknya sudah sangat terikat. Jadi dia meyakinkan kelompok itu untuk melepaskannya agar bisa kembali ke keluarganya. Pada titik ini, Zelensky dan Diana tergantung di atas halaman mencari anak-anak mereka. Saat mereka melakukannya, Thompson pergi keluar untuk merokok dan memperhatikan mereka dengan kebingungan. Dia melemparkan puntung rokoknya ke tanah dekat anak-anak, seperti hantaman meteor. Anak-anak memeriksanya dan Ron tiba-tiba mendapat ide. Dia menusukkan dahan ke api yang masih membara dan menggunakannya sebagai obor karena di luar sudah mulai gelap. Cars are in the backyard. Right, honey? Lelah dengan pencarian mereka yang sia-sia, Diana memutuskan inilah saatnya berterus terang kepada keluarga Thompson. Keluarga Thompson tidak percaya sampai Zelensky menunjukkan kepada mereka sofa yang menyusut. Sementara itu, anak-anak telah menemukan salah satu Lego milik Nick. Jadi mereka naik ke dalam lubangnya untuk tidur. Russ melakukan beberapa gerakan halus pada Amy dan meskipun dia menolaknya, dia memberinya senyuman yang sangat sugestif. Zelensky berusaha memperbaiki alat perangkat buatannya. Istrinya, yang sedang duduk, tampak sangat khawatir. Sementara itu, anak-anak sedang membicarakan orang tuanya. Russ mengeluh tentang cara ayahnya yang selalu menekannya. Tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan muncul, seekor kalajengking. Semua orang lari, tapi Ron terjebak di dalam batu bata ligos sementara kalajengking menyerang. Russ melempar obor darurat mereka ke kalajengking, memberi Ron cukup waktu untuk melarikan diri, tetapi kalajengking terus menyerang. Untungnya, semut datang dan mulai berduel dengan makhluk yang jauh lebih besar. Mereka melempari kalajengking dengan apapun yang mereka temukan. Sayangnya, semut itu terluka parah. Mereka berhasil membuat kalajengking berlari. Namun perayaan mereka terhenti ketika mereka menyadari bahwa semut itu terluka parah. Akhirnya mereka harus merelakan kematian semut itu. Keesokan paginya, Zelensky mendengar suara mesin pemotong rumput dan bergegas keluar. Zelensky dan Diana berteriak kepada Tommy di pinggir halaman. Tommy menghentikan mesin pemotong rumput tepat di atas lubang tempat anak-anak bersembunyi.
Mereka hampir tersedot ke dalam mesin, tapi berhasil bertahan. Pada akhirnya, mereka diluncurkan kembali ke permukaan. Quark anjing Zalinski keluar dan mengendus-endus di rerumputan. Anak-anak memegang bulu dan menyuruhnya menemukan ayahnya. Quark bahkan bertemu musuh kucingnya yang ditakuti di depan pintu, namun akhirnya berhasil berani melewatinya. Quark melompat ke atas meja dan melepaskan anak itu. Sayangnya, dia melepaskan Nick tepat di tengah mangkuk Cheerios milik Zalinski. Saat Zalinski mengambil makanannya, Quark menggigit kaki Zalinski dan menghentikannya, lalu ia melihat putranya sendiri disendap dan melihat anak-anak di meja makan. Hanya ada satu masalah, sinar menyusut masih tidak berfungsi. Saat orang tua mulai bekerja untuk mencoba mencari tahu, anak-anak memberi isyarat kepada mereka bahwa bola bisbola yang membuat mesin itu bekerja. Ini masuk akal bagi Zalinski, bola telah menghalangi laser. It's Nick. Huh? Nicky! Hi, baby! Look, it's the rest of them. Namun Thompson tidak ingin menggunakannya pada anak-anak sampai mereka mengujinya pada sesuatu yang hidup. Awalnya Zalinski menjadi sukarelawan, tetapi kemudian Thompson mengejutkan dengan menjadi sukarelawan. Untungnya, ini berhasil. Akhirnya, anak-anak naik ke atas piring. Saat mereka menunggu orang tua mereka menembakkan laser, Russell mengajak Amy menghadiri pesta dansa sekolah yang akan datang. Dia menerimanya. Bahkan lebih baik lagi, mesin bekerja dengan sangat baik, mengembalikan semua orang ke ukuran semula. Anak-anak berbagi pelukan hangat dengan orang tua mereka. Kedua anak Thompson memberitahu ayah mereka bahwa mereka akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi lelaki tua itu jelas telah berubah, memberitahu mereka bahwa dia ingin mereka menjadi diri mereka sendiri. Dia bahkan berjabat tangan dengan Zalinski. Keesokannya kedua keluarga bersiap menikmati makan malam kalkun. Kalkun itu berukuran sangat besar, tidak diragukan lagi karena mesin ajaib Zalinski. Dan film berakhir. Nah, itulah cerita film yang berjudul Honey, I Shrunk the Kid. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapat update video-video terbaru. Through the backyard. Right, honey?